Ya, pemirsa, kali ini kita akan terhubung dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bali terkait update informasi penanganan COVID-19. Bagaimana perkembangannya? Kita langsung bergabung dengan tim Live View Bali Post Bali TV di Diskominfo Provinsi Bali. Sudah? Bentar. Udah, oke. Udah, ngantap. Tunggu TKN dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Silakan, Pak. Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai. Seperti biasa pada sore hari ini saya selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi pemerintah dalam penanganan COVID ini. Informasi ini juga penting sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya atau tentang masih perlunya melanjutkan upaya-upaya kita untuk mencegah lebih jauh penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat kita. Pada sore hari ini dapat saya sampaikan laporan. Yang pertama adalah tentang kasus itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang arahan informasi yang harus terus-menerus saya sampaikan kepada masyarakat. Pertama, tentang kasus COVID-19 ini saya informasikan sebagai berikut. 1, pada hari ini ada pertambahan kasus positif sebanyak 15 orang. Terdiri dari pekerja migran yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 orang, kemudian ada transmisi lokal sebanyak 3 orang, dan masih investigasi sebanyak 3 orang. Jadi jumlahnya 15 orang. Yang kedua, ini kabar gembira bagi kita semua. Hari ini dilaporkan oleh rumah sakit ada 9 orang sahabat kita yang sembuh dari COVID-19 ya. 9 orang ini terdiri dari pekerja migran kita sebanyak 7 orang ya. Dan yang kedua adalah terinfeksi di daerah lain ya. Sembuh hari ini 2 orang. Jadi saya ulangi, yang sembuh hari ini 9 orang ya. Sehingga secara akumulatif jumlah yang sembuh hari ini mencapai 32 orang. Ya, tadi saya belum sampaikan jumlah akumulatif yang positif ya. Jumlah akumulatif yang positif sampai dengan hari ini sebanyak 113 orang. Kemudian yang ketiga, sedang dirawat di rumah sakit sebanyak 78 orang. Ya, sahabat-sahabat kita ini dirawat di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina bagi yang fisiknya sehat dan tidak memperlihatkan gejala atau indikasi penyakit ya. Selanjutnya saya gambarkan lebih rinci lagi ya. Tadi saya melaporkan jumlah akumulatif yang positif terinfeksi COVID-19 ini sebanyak 113 orang. 113 orang ini terdiri dari 1 warga negara asing 7 orang. Jadi untuk WNI tidak bertambah lagi ya, karena sudah tidak ada lagi wisatawan yang memasuki Bali. Kemudian WNI 106 orang. Jadi saya ulangi, 113 yang positif ini terdiri dari WNA 7 orang, WNI 106 orang. WNI 106 orang ini juga saya dapat rinci lebih detail lagi sebagai berikut ya. 72 orang merupakan kasus imported case, artinya dibawa dari luar negeri oleh sahabat-sahabat kita yang pada
bulan-bulan ini memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Jadi imported case itu 72 orang. 72 orang ini pun saya detailkan lagi, ya, yakni 68 dari pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri dan 4 non PMI. Artinya 4 orang ini adalah bukan PMI, tapi warga kita yang pernah punya riwayat perjalanan ke luar negeri dan saat ini kembali ke Bali. Kemudian mendapatkan atau terinfeksi di daerah lain, kemudian ke Bali itu atau sering disebut dari daerah terjangkit, itu jumlahnya 13 orang. Selanjutnya, transmisi lokal jumlahnya 16 orang. Dan masih investigasi 5 orang. Ya, jadi saya ulangi, 113 orang yang positif ini, 7 orang WNA, 106 orang WNI. 106 orang ini imported case 72 orang, dari daerah terjangkit 13 orang, transmisi lokal 16 orang, dan masih diinvestigasi 5 orang. Diinvestigasi ini karena tidak pernah punya riwayat perjalanan ke luar negeri, tidak pernah riwayat perjalanan ke daerah lain yang terjangkit, dan kemudian anggota keluarganya tidak ada yang positif COVID. Ya, jadi masih kita dalami lagi dari mana dia kena. Ya. Itu gambaran kasus yang saya laporkan pada sore hari ini. Tentu yang menjadi catatan kita bersama, penting untuk kita pahami bersama adalah angka yang menggambarkan transmisi lokal. Tadi saya sebutkan transmisi lokal berjumlah 16 orang. Transmisi lokal ini adalah penularan penyakit atau penularan virus dari orang yang positif terinfeksi di Bali dan kemudian berinteraksi dengan orang lain. Transmisi lokal ini terjadi karena orang yang positif atau orang yang biasa tanpa melakukan kontak dengan yang positif. Ya, kontaknya itu bisa dalam bentuk kontak fisik langsung, misalnya bersalaman, atau juga pernah berkomunikasi dalam jarak dekat tanpa dilindungi oleh masker. Atau mungkin pernah duduk di tempat yang dimana orang positif COVID itu pernah duduk. Kemudian dia tidak mencuci tangan. Jadi sederhananya, masyarakat Bali yang saya cintai, transmisi lokal itu terjadi karena orang berhubungan dekat dengan orang yang positif, yang mungkin tidak diketahui bahwa orang itu positif. Tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak fisik satu sama lain. Nah, kalau kita sepakat untuk menghentikan pertambahan kasus positif melalui transmisi lokal itu, maka sore hari ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Bali dimanapun berada. Mari kita bersama-sama punya komitmen untuk menghentikan transmisi lokal ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni gunakan masker. Yang positif harus menggunakan masker, yang sehat juga harus menggunakan masker, sehingga masker bisa melindungi diri kita semua. Kita tidak pernah tahu orang lain itu terinfeksi atau tidak. Karena itu sebaiknya kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak fisik. Dan kurangi melakukan aktivitas di rumah kecuali sangat perlu. Saya yakini cara-cara ini adalah sederhana, murah, mudah diikuti, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau kita bisa menggunakan cara-cara yang sederhana, yang murah, yang mudah ini, maka kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan besar yang memiliki konsekuensi lebih besar kepada masyarakat. Jadi itu himbauan kami yang pertama. Kemudian himbauan kami yang kedua, gugus tugas mendapatkan banyak sekali informasi tentang situasi-situasi lapangan yang kurang kondusif. Ketika pemerintah kabupaten kota mencari tempat karantina bagi PMI yang pulang ini, ada penolakan-penolakan dari masyarakat. Ya. Meskipun tempat karantina itu dipilih di hotel atau di tempat-tempat yang merupakan fasilitas milik pemerintah, tapi ada penolakan-penolakan dari masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, apa itu tempat karantina, siapa yang dikarantina, dan bagaimana mereka di sana, serta bagaimana virus ini menular ke orang lain. Penjelasan saya adalah bahwa yang dimasukkan ke karantina oleh pemerintah kabupaten kota itu adalah orang yang sudah kami rapid test di bandara atau di tempat karantina provinsi, yang hasilnya negatif atau hasil tesnya negatif, itu kami serahkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk dikarantina oleh pemerintah kabupaten kota dalam satu tempat atau beberapa tempat di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota, dibantu oleh TNI, Polri, Desa Adat. Jadi pertama, yang dikarantina oleh kabupaten kota itu adalah orang yang negatif hasil rapid testnya. Kemudian mereka dikarantina dalam satu tempat atau beberapa tempat di bawah pengawasan pemerintah kabupaten mengawasi. TNI, Polri ikut berjaga di sana. Desa Adat, Pecalang juga ikut berjaga di sana. Sehingga orang-orang yang dikarantina ini tidak bisa kemana-mana. Dia tidak akan bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar tembok atau pagar karantina itu. Tidak bisa. Kemudian orang luar juga tidak akan diizinkan masuk ke tempat karantina, kecuali petugas medis dan petugas keamanan. Jadi yang dikarantina ini tidak akan keluar dari tempat karantina. Kemudian virus ini juga menular tidak melalui udara, tidak melalui angin. Ya. Artinya jika ada kawan-kawan kita di tempat karantina ini, ada yang positif misalnya, itu virusnya tidak akan menyebar melalui angin, melalui udara, mengenai penduduk di sekitarnya. Tidak akan seperti itu. Penularan virus corona ini melalui interaksi jarak dekat. 1 meter atau kurang. Di mana ada droplet yang keluar mengenai orang lain, ada bagian-bagian tangannya pernah menyentuh bidang permukaan yang di situ berisi virusnya. Ya. Hanya dengan cara begitu virus ini menular. Maka kepada masyarakat yang berada di luar tempat karantina tidak akan terkena oleh penyakit ini. Jadi sesungguhnya tidak perlu ada ketakutan dari masyarakat, apalagi mengarah kepada penolakan. Bahwa sampai hari ini masih ada penolakan-penolakan dari masyarakat, maka saya simpulkan bahwa pemerintah kabupaten kota perlu mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penolakan itu. Jelaskan kepada mereka dengan baik apa itu karantina, siapa yang dikarantina, bagaimana penularan penyakit. Saya punya optimisme kalau pemerintah kabupaten kota bisa menjelaskan kepada kelompok-kelompok masyarakat itu dengan baik, dengan clear, dengan jernih, maka saya punya optimisme mereka pasti menerima. Contohnya sudah ada. Ya. Di Kabupaten Kelungkung ada penolakan masyarakat karena satu hotel digunakan tempat istirahat petugas medis yang menangani corona. Ada penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres turun langsung menemui masyarakat, memberi penjelasan. Dan ternyata masyarakat memahami dan diterima. Jadi tidak ada penolakan. Bagi kami penolakan masyarakat itu saya sikapi secara positif saja. Pertama, karena mereka takut. Yang kedua, bagian dari kewaspadaan mereka. Dan yang ketiga adalah karena mereka kurang paham tentang cara penularan virus corona ini. Mereka menduga kalau ada tempat karantina, maka masyarakat di sekitarnya akan terjangkit. Yaitu karena mereka kurang paham. Tugas kita, aparat pemerintah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi jangan dibiarkan masyarakat menggunakan logika-logikanya sendiri untuk melakukan penolakan-penolakan. Bisa kita bayangkan, kalau semua desa menolak melakukan penolakan, lalu akan kita bawa kemana? Akan kita bawa kemana? Ditempatkan di hotel ditolak, ditempatkan ke desa ditolak, lalu kita bawa kemana? Ini problem kita bersama. Karena itu saya tetap dalam posisi tidak menyalahkan masyarakat. Ya, sekali lagi karena asumsi saya adalah masyarakat takut, waspada, dan kurang paham. Maka tugas pimpinan pemerintahan daerah, para bupati, wali kota untuk menemui langsung warga masyarakat itu. Jangan larut dalam pemikiran-pemikiran masyarakat. Pemerintah ini harus berdiri tegak untuk melaksanakan apa yang menjadi upaya pencegahan COVID ini. Ya.
Dengan demikian, kalau saja semua masyarakat bisa memahami ini dengan baik, kemudian mari kita bersama melakukan upaya pencegahan melalui cara-cara yang sederhana, maka saya pastikan ya, COVID-19 ini tidak akan terus berkembang di Bali. Bahwa sampai hari ini ada penambahan kasus positif, sudah berkali-kali saya jelaskan, penambahan kasus positif ini berasal dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang baru pulang dari luar negeri. Tetapi kepada mereka sudah kami screening betul-betul. Yang positif diambil oleh pemerintah provinsi, dikarantina, diperiksa swabnya menggunakan metode PCR, lalu dibawa ke rumah sakit bagi yang sakit. Jadi yang positif ini kami pastikan tidak kami lepas ke masyarakat. Sudah ditangani oleh provinsi. Kalau saja virus itu bisa menyebar lewat angin, lewat udara, maka yang terkena pertama itu bukan masyarakat. Yang terkena pertama adalah petugas-petugas kami. Karena petugas-petugas kami yang melayani mereka yang positif itu di tempat karantina, di rumah sakit. Ya. Sehingga mestinya mereka terkena dulu. Tetapi karena mereka sudah mengikuti protokol tentang pencegahan COVID ini, maka mereka tidak kena. Jadi masyarakat juga begitu. Kalau mengikuti himbauan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan, untuk melindungi diri sendiri, saya pastikan masyarakat juga tidak akan terdampak. Ini adalah perjuangan panjang yang sebenarnya dalam tanda petik ya cukup menantang, ya cukup memberikan tantangan bahwa ketika penyakit ini merebak, pemerintah bekerja, lalu ada masyarakat sebagian yang melakukan penolakan. Bagi kami itu adalah tantangan untuk membuat pemerintah bekerja lebih serius lagi. Bekerja, berkomunikasi dengan baik bersama-sama masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan Bali yang kita cintai ini segera pulih dari situasi keterpurukan ini. Mari kita bersama-sama menyongsong cahaya di depan kegelapan, agar badai cepat berlalu. Sekian, terima kasih, selamat sore.